Perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah berpusat di Damaskus yang memerintah pada masa 661 sampai 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Namun, kali ini kita akan fokus membahas Umayyah di Damaskus. Berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan didirikan oleh Muawiyah yang merupakan anak dari seorang tokoh besar pemimpin Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Muawiyah adalah politisi yang sangat licin dan memiliki ambisi besar. Temperamennya yang lembut dan tidak segan-segan melepaskan hartanya membuatnya menjadi politisi yang disegani dan banyak sekutu. Pada masa ia memerintah, Bani Umayyah pernah terjadi perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah mengenai masalah Qisas terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Karena adanya perselisihan tersebut, maka terjadilah perang saudara antar umat Islam yang sering kita kenal dengan nama perang Siffin. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kotanya. Selama 90 tahun memerintah, Daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah sebanyak 14 kali. Di antaranya mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam hingga Marwan bin Muhammad. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Pada masa pemerintahannya, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa yakni Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah. Baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini sangat luas, teman-teman. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Lalu sekarang kita sudah masuk ke perkembangan kebudayaan. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, ia mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Ia juga menjadikan hakim atau qadhi menjadi profesi tersendiri. Lalu perkembangan kebudayaan pada masa Abdul Malik bin Marwan, ia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Ia juga memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Dan pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, ia meningkatkan pembangunan. Ia membangun panti-panti untuk orang yang cacat dan pekerjanya digaji secara tetap oleh negara. Ia juga membangun jalan raya yang menghubungkan antar daerah kekuasaan, dan ia juga membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pertama adalah ilmu agama, contohnya Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Selanjutnya ilmu sejarah dan geografi. Pada masa Ubaid bin Syariah al-Jurhumi, ia berhasil menulis berbagai macam peristiwa sejarah. Lalu ilmu pengetahuan bidang bahasa. Segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf dikembangkan terus-menerus. Dan yang terakhir bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu serta ilmu kedokteran. Selama 90 tahun berdiri, ada masanya kemunduran Islam pada masa dinasti Umayyah. Apa saja sih faktor-faktornya? Yuk kita bahas.
Faktor yang pertama, figur khalifah yang lemah. Sepeninggal Khalifah Hisham, tidak ada khalifah yang kuat yang mampu mengkonsolidasikan pemerintahan, menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Faktor yang kedua, tidak adanya ketentuan mekanisme pengangkatan khalifah, menimbulkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah. Lalu faktor yang ketiga adalah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium, mengakibatkan gaya hidup mewah bangsawan Bizantium mulai mempengaruhi dan ditiru keluarga dinasti Umayyah. Lalu faktor yang keempat, para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa yang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Faktor kelima, pertentangan keras yang sudah sejak lama terjadi antara suku Arab Utara yang menempati Irak dengan Arab Selatan yang berdiam di wilayah Suriah mencapai puncaknya. Karena para khalifah berpihak kepada suku Arab Yamani atau yang disebut Arab Selatan. Faktor yang keenam yaitu ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan yang disebut Mawali. Mereka bersama-sama bangsa Arab mengalami beratnya peperangan, tetapi diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2. Golongan non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Lalu faktor yang ketujuh adalah latar belakang terbentuknya Daulah Bani Umayyah yang tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa kaum Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Dan penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Jadi, seperti itulah perkembangan dan kemunduran Islam pada masa Bani Umayyah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di penugasan berikutnya.